Jumpa lagi di Nonton Film bareng Bron. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Mule. Film ini rilis tahun 2018. Sebuah film yang memiliki unsur cerita ringan untuk dipahami namun sangat menarik untuk dinikmati. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Film berlatar belakang di Peoria, Illinois tahun 2005. Seorang pria bernama Stone sedang memetik beberapa bunga sunnyside di sebuah pekarangan bunga miliknya. Stone membawa banyak tanaman sunnyside untuk dibawa ke sebuah tempat. Dengan mobil tuanya, Stone mendatangi sebuah hotel untuk menghadiri sebuah acara. Stone banyak dikenal oleh orang-orang di sekitar sini, dan Stone sangatlah populer. Stone mendatangi stand miliknya dan membagikan tanaman sunnyside dan rempah-rempah ke orang-orang yang menghadiri acara tersebut. Stone juga mendapatkan penghargaan nasional Daily Liga dengan bunga sunnyside miliknya. Lalu scene berpindah di sebuah tempat. Seorang perempuan bernama Iris sedang bersiap untuk melangsungkan pernikahan. Iris adalah anak dari Stone. Iris bertanya di mana Stone saat ini. Perempuan tua ini adalah Mary, mantan istri Stone. Mary memberitahu Iris agar tidak berharap lebih kepada Stone. Di sebuah tempat, Stone sedang merayakan kemenangannya. Stone melihat orang yang menikah di hotel dan mengingat bahwa hari ini adalah hari pernikahan anaknya, namun Stone tidak menghadirinya. Lalu scene maju 12 tahun kemudian. Terlihat rumah Stone semakin berantakan dan kebun bunga miliknya tidak terurus. Rumah Stone juga disita oleh pihak bank karena Stone tidak bisa membayar cicilan. Stone tidak tahu harus kemana lagi. Lalu Stone mendatangi rumah cucunya yaitu Ginny. Ginny bertanya apa yang terjadi dengan Stone. Namun Stone tidak memberitahukan apapun ke Ginny. Ginny membawa Stone masuk ke rumah dan Ginny akan mengenalkan Stone ke tunangan Ginny. Tak lama Mary dan Iris datang dan bertemu dengan Stone. Mereka marah ke Stone karena Stone tidak menghadiri pernikahan Iris. Iris pergi dari rumah Ginny dan tidak mau ke sini jika ada Stone. Mary juga marah ke Stone karena Stone kemari hanya karena Stone tidak tahu lagi harus kemana. Mary membahas kesalahan masa lalu Stone. How dare you come in here and make all this for your own daughter, and now you're letting down your granddaughter? You were never a real father or a husband. Perdebatan ini dilihat oleh semua tamu Ginny yang sedang merayakan pertunangannya. Lalu Mary meninggalkan rumah Ginny. Stone juga meminta maaf ke Ginny karena kedatangannya membuat masalah. Lalu Stone pergi dari tempat ini. Seorang pria salah satu tamu Ginny mendekati Stone dan melihat beberapa stiker di mobil Stone yang menunjukkan pernah melakukan perjalanan darat di beberapa wilayah negara bagian. Stone menjelaskan bahwa Stone pernah melintasi 41 negara bagian dari 50 negara. Dan Stone tidak pernah ditilang sama sekali oleh polisi seumur hidupnya. Lalu pria ini menawarkan sebuah pekerjaan ke Stone. Stone hanya berkendara dari satu tempat ke tempat lain dan mereka akan membayar Stone dengan harga tinggi. Lalu pria ini memberi sebuah alamat ke Stone. Stone yang tidak tahu harus kemana lagi, Stone menerima pekerjaan dari pria ini. Lalu Stone menuju sebuah toko ban di Texas. Beberapa orang Meksiko bersenjata menyambut Stone. Mereka bertanya ke Stone, di mana Stone akan menaruh barang kirimannya. Stone memberitahu mereka untuk menaruh saja di belakang karena aman di situ. Mereka menaruh sebuah tas hitam di belakang mobil Stone. Mereka memberi Stone sebuah handphone, namun Stone tidak bisa menggunakan handphone. Mereka memberitahu Stone untuk menjawab telepon ini jika sudah sampai di lokasi pengiriman barang. Stone meminta mereka untuk mengajarinya mengoperasikan handphone karena Stone tidak pernah menggunakan handphone.
Mereka memberitahu Stone jika Stone sudah sampai di motel, Stone harus meninggalkan truknya dan kembali lagi setelah 1 jam. Nanti uang pengiriman akan ada di laci mobil. Mereka juga menegaskan agar Stone tidak pernah penasaran melihat isi dari tas tersebut. Lalu Stone pergi untuk mengantar paket pertamanya. Scene berpindah di sebuah ruangan kepolisian. Seorang pria bernama Collins sedang menemui kaptennya. Kapten memberitahu Collins bahwa mereka memiliki kasus yang harus ditangani mengenai penyelundupan kokain yang semakin tinggi. Dan kapten meminta Collins untuk menyelidiki lebih lanjut tentang kasus ini. Pria ini adalah seorang rekan yang akan menemani Collins menyelidiki penyelundupan kokain. Stone mengendarai mobilnya melewati beberapa wilayah. Collins memata-matai gerombolan pria Meksiko yang mereka duga adalah orang-orang yang sering menyelundupkan kokain ke wilayah ini. Lalu Stone sampai di sebuah motel dan melakukan apa yang sudah diinstruksikan. 1 jam kemudian Stone kembali ke truknya dan mendapati sebuah amplop berisi uang yang sangat banyak. Dan itu merupakan bayaran untuk Stone. Lalu seorang pria Meksiko menghampiri Stone. Pria ini memberitahu bahwa Stone melakukan pekerjaannya dengan baik. Pria ini memberi kartu nama jika Stone ingin melakukan pengiriman lagi. Namun Stone menjelaskan bahwa Stone hanya sekali bekerja. Pria ini menegaskan bahwa Stone tidak akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan uang yang banyak. Di sebuah tempat, Collins menemui seorang pria bernama Louis yang merupakan pengelola sebuah tempat. Collins memberitahu Louis bahwa Collins punya surat perintah penggeledahan rumah Louis. Namun Collins tidak akan melakukannya jika Louis mau bekerja sama. Stone mendatangi acara pesta pernikahan cucunya yaitu Ginny. Terlihat Iris masih sangat kesal dengan Stone. Ginny berterima kasih ke Stone karena telah membantu membiayai pesta pernikahan Ginny. Stone mendekati mantan istrinya yaitu Mary yang terlihat sedang sendirian. Mary bertanya ke Stone bagaimana Stone bisa menghabiskan semua waktunya untuk bunga tanpa memikirkan keluarganya. Stone memberitahu bahwa Stone juga tidak mengerti. Namun Stone menyesali semua perbuatannya dulu, yang mana Stone terlalu cuek terhadap keluarganya sendiri. Lalu Scene maju beberapa waktu. Stone mendatangi rumahnya dan mendapati bahwa rumahnya sudah disita oleh bank dan melarang siapapun masuk rumah ini. Lalu Stone mengganti mobil tuanya dengan mobil yang lebih nyaman dan pergi menuju toko ban untuk melakukan pekerjaan lagi. Pria Meksiko sangat bangga melihat Stone membawa mobil barunya dan mereka mulai akrab dengan Stone karena Stone sangat profesional dan melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Stone menjelaskan bahwa mobil tuanya menyerah untuk dibawa perjalanan jauh. Mereka meletakkan sebuah koper untuk pengiriman kali ini dan mereka memberikan sebuah ponsel baru untuk Stone. Stone mengeluarkan ponsel yang kemarin diberi oleh mereka dan menganggap ponselnya masih sangat bagus. Lalu mereka mengambil ponsel tersebut dan menghancurkannya. Mereka memberitahu Stone untuk membuang ponselnya setelah selesai melakukan pengiriman. Stone heran dengan anak muda zaman sekarang karena merusak barang yang masih bagus dan berfungsi normal. Lalu Stone berangkat untuk pengiriman keduanya menuju motel yang sama seperti pengiriman sebelumnya. Di tengah perjalanan Stone mampir ke sebuah pasar buah. Stone bertemu dengan komunitas Harley yang sedang memperbaiki motornya. Stone mendekati mereka dan memberitahu bahwa relay motor tersebut bermasalah. Komunitas ini berterima kasih ke Stone karena telah memberitahu. Stone sampai di tempat tujuan tanpa kendala apapun. Louis diinterogasi oleh Collins. Collins mengetahui bahwa Louis bekerja untuk sebuah kartel narkoba. Collins meminta Louis untuk memberitahukan rencana pengiriman kartel tersebut dan menghubungi Collins saat mereka melakukan pengiriman. Sisanya Collins dan kepolisian yang akan mengurusnya. Collins tidak akan menangkap Louis jika Louis mau bekerja sama. Lalu Louis menyetujui permintaan Collins. Stone mendatangi pihak yang menyita rumahnya dan memberikan uang cash untuk melunasi cicilan dan denda yang masih ada. Lalu Stone
kembali ke rumah dan mulai membersihkannya. Scene maju beberapa waktu kemudian. Terlihat Stone mendatangi toko ban lagi. Mereka memberitahu Stone bahwa pengiriman kali ini lebih besar dari biasanya dan Stone akan mendapatkan imbalan yang jauh lebih besar. Lalu Stone berangkat untuk pengiriman ketiganya. Di tengah perjalanan Stone mulai penasaran apa yang sebenarnya mereka kirim. Kenapa upah pengiriman ini sangat besar? Stone menepikan mobilnya dan membuka paket tersebut. Lalu Stone mendapati kokain yang sangat banyak di dalam tas. Tiba-tiba seorang polisi mendekati Stone dan menanyakan apakah Stone perlu bantuan. Polisi juga bertanya apa yang Stone bawa. Stone menjelaskan bahwa Stone membawa kacang pikan untuk cucunya dan keponakannya karena cucunya suka membuat kue. Tiba-tiba anjing pelacak yang polisi bawa menggonggong. Stone menyadari bahwa anjing tersebut mencium sesuatu. Namun polisi mengira anjing tersebut ingin buang air kecil. Saat polisi menghampiri anjingnya, Stone mengoleskan cairan odol ke tangannya. Lalu anjing polisi menghampiri mobil Stone. Stone dengan sengaja menghampiri anjing tersebut agar penciuman anjing itu terhalang oleh bau odol. Polisi melarang Stone memegang anjing tersebut. Karena itu adalah anjing pelacak. Stone minta maaf karena Stone tidak tahu. Stone menjelaskan bahwa Stone juga memiliki seekor anjing. Lalu polisi tersebut meminta maaf ke Stone telah mengganggunya. Lalu pergi meninggalkan Stone. Di sebuah tempat, Louis bertemu dengan Collins. Louis memberitahu bahwa pengiriman kokain dilakukan di berbagai tempat seperti motel. Dan biasanya pengirim menggunakan sebuah mobil minivan. Lalu Louis memberitahukan semua ciri-cirinya ke Collins. Stone telah selesai mengantarkan kirimannya dan Stone mendapatkan upah berkali-kali lipat dari biasanya. Di sebuah bar, Stone dan teman-temannya menggelar sebuah pesta kecil-kecilan karena Stone membiayai perbaikan sebuah tempat umum di wilayah ini yang pemerintah sendiri tidak peduli akan hal itu. Mereka semua berterima kasih kepada Stone. Lalu scene maju beberapa waktu. Stone melakukan pengiriman untuk kelima kalinya. Dan seperti biasa, tidak ada kendala sama sekali dalam pengiriman tersebut. Di sebuah tempat, seorang pria bernama Laton merupakan bos kartel narkoba. Pria ini adalah Julio. Laton meminta Julio untuk mengawasi pria tua pengiriman barang. Laton sangat puas dengan kinerja pria tua tersebut. Laton ingin mengirimkan lebih dari 100 kg kokain dan meminta Julio untuk mengawasi pria tua tersebut. Karena pengiriman ini bernilai 2,7 juta dolar. Di sebuah tempat Stone dihadang oleh Julio. Julio memberitahu Stone bahwa Stone akan mengirim barang dengan jumlah yang sangat besar dan Julio akan mengawasinya. Julio tidak suka cara kerja Stone yang seenaknya sendiri beristirahat dan melewati rute sesuka hati. Julio juga menodongkan pistol ke Stone. Namun Stone menegaskan bahwa Stone pernah ikut perang dan sudah tidak terintimidasi lagi oleh sebuah pistol. Stone meninggalkan Julio dan masuk ke toko ban seperti biasanya. Seseorang mengajari Stone mengirim sebuah SMS. Lalu tak lama Julio mendatangi tempat ini dan menanyakan apakah paketnya sudah siap. Julio marah karena mereka sangat santai meladeni Stone. Julio tidak suka dengan hal ini. Lalu Julio meminta Stone bergegas untuk pergi. Stone masih belum hafal tentang cara mengirim SMS, namun Julio sudah menyuruh Stone untuk pergi. Julio juga memasang sebuah mikrofon di mobil Stone. Lalu Stone berangkat untuk pengiriman ke-8-nya dan terlihat Julio mengikutinya dari belakang. Julio menganggap pria tua ini sangat gila. Di tengah perjalanan Stone melihat seseorang membutuhkan pertolongan di tepi jalan. Lalu Stone mendekati dan menolong mereka. Julio sangat kesal dengan apa yang dilakukan Stone karena seenaknya sendiri melakukan pekerjaan. Stone juga mampir di sebuah motel untuk beristirahat. Hal ini membuat Julio benar-benar merasa ingin menembak Stone. Keesokan harinya Julio mengikuti Stone dan mendapati Stone salah belok. Stone bingung di mana lokasi pengiriman yang dituju. Di sisi lain, Julio kehilangan jejak Stone. Stone didatangi seorang pemuda membawa pistol.
Stone menjelaskan bahwa dirinya datang membawa paket, lalu mereka membiarkan Stone masuk. Mereka mengatakan ke Stone bahwa Stone tidak seharusnya di sini. Lalu, tak lama Julio mendatangi mereka. Mereka meminta Julio untuk mengurus orang tua ini karena kedatangannya bisa membuat masalah. Julio menegaskan ke orang-orang di tempat ini bahwa bosnya yang menyuruh menaruh barang di rumah ini. Lalu pria yang ada di rumah ini semuanya diam mengetahui hal itu. Julio menelpon Laten dan memberitahu bahwa pria tua itu tidak profesional dalam bekerja dan seenaknya sendiri berhenti dimanapun dia mau. Dan Julio tidak suka dengan cara kerja pria tua itu. Laten menegaskan bahwa pria tua itu tidak pernah ditilang polisi seumur hidupnya. Pria tua itu juga tidak pernah gagal mengirim 8 paket lebih yang belum pernah terjadi selama ini. Laten menyukainya dan menegaskan ke Julio untuk tidak macam-macam terhadap pria tua itu. Karena bagi Laten, pria tua itu adalah aset yang sangat menguntungkan. Di sebuah tempat, Collins menemui Louis lagi. Louis membawa dokumen manifest barang di mana berisi kode dan rute pengiriman. Dan ada pengiriman baru yang dijuluki oleh mereka sang kakek. Dan orang ini mengirim lebih dari 100 kilo kokain kurang dari 1 bulan. Lalu kemudian mengirim 200 kg kokain di bulan berikutnya. Dan hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Orang ini memecahkan rekor pengiriman terbanyak selama ini. Lalu Sin maju beberapa waktu. Stone melakukan pengirimannya ke 9 kalinya. Dan Julio masih mengikutinya dari belakang. Stone berhenti di sebuah tempat untuk sarapan. Stone juga membelikan mereka berdua sarapan. Saat mereka akan pergi, Julio menegaskan ke Stone untuk tidak berhenti lagi dan beristirahat. Lalu tiba-tiba seorang polisi mendekati Julio dan menanyakan apa yang dilakukan Julio di kota ini. Polisi mencurigai Julio. Lalu Stone menolong Julio. Stone memberitahu polisi bahwa mereka bekerja untuk Stone. Mereka membantu Stone pindahan rumah. Stone juga ingin menunjukkan sesuatu yang sangat penting ke polisi yang ada di mobilnya. Julio memiliki firasat bahwa Stone akan melaporkan barang kirimannya ke polisi. Namun Stone mengeluarkan 2 ember buah untuk dibawa pulang polisi karena Stone masih memiliki banyak di mobilnya. Polisi ini segera pergi dan berterima kasih ke Stone. Julio tidak pernah menyangka bahwa Stone melakukan hal ini tanpa kepanikan sama sekali. Di kantor polisi, Kapten geleng-geleng kepala dengan kasus penyelundupan kokain ini. Pengiriman kokain yang sangat banyak terjadi dalam waktu 2 bulan. Dan polisi sama sekali tidak mencium hal tersebut. Dan baru pertama kalinya dalam sejarah pengiriman lebih dari 300 kg kokain dalam waktu 2 bulan. Collins memberitahu Kapten bahwa Collins sudah mendapatkan ciri-ciri mobil yang biasa melakukan pengiriman, yaitu sebuah truk berwarna hitam. Collins akan melakukan penyisiran rute yang sering dilewati pengirim barang tersebut. Julio mengikuti Stone dari kejauhan dan mendapati bahwa ada razia polisi di jalan. Dan Julio melihat truk Stone dihentikan oleh polisi. Namun saat Julio lewat, ternyata itu bukanlah truk milik Stone. Julio kehilangan Stone di jalanan. Di sebuah tempat, Stone sampai di tempat tujuan. Seorang pria menghampiri Stone dan memberitahu bahwa bos besar sangat senang dengan kinerja Stone. Dan bos besar mengundang Stone untuk datang ke kediamannya. Lalu Sin maju beberapa waktu. Stone mendatangi rumah bos kartel narkoba. Laten menyambut Stone dengan sangat ramah. Karena Laten mengagumi cara Stone bekerja, Laten mengadakan pesta untuk merayakan pertemuan ini. Di sebuah tempat Stone menemui Julio. Stone memberi nasihat ke Julio agar berhenti dari pekerjaan ini karena Julio masih muda dan masih memiliki kehidupan yang panjang. Julio juga mulai akrab dan tidak keras lagi terhadap Stone. Julio memberitahu bahwa Julio tidak bisa pergi kemanapun karena tidak ada orang yang mau menerimanya. Namun di sini Julio mendapatkan semuanya. Di kantor polisi, Kapten meminta Collins untuk segera melakukan penyergapan. Collins sudah mendapatkan lokasi pengiriman berikutnya dan Collins akan melakukannya. Collins dan beberapa anggota FBI menyergap beberapa markas yang dijadikan tempat penyimpanan kokain. Collins mendapat petunjuk di mana tempat lain yang digunakan untuk beroperasi. Di sebuah tempat,
Stone mendatangi acara wisuda cucunya. Dan terlihat Iris masih tidak mau dekat dengan Stone. Stone mendekati Mary dan Mary melihat Stone menggunakan gelang emas. Dan diketahui bahwa Stone lah yang membiayai semua kebutuhan Ginny sekolah hingga wisuda. Mary tersenyum karena Stone sudah mulai membaik keadaannya dan mulai peduli pada keluarganya. Mary juga memberitahu bahwa Mary sedang sakit dan penyakitnya sering kambuh belakangan ini. Di sebuah tempat laten yang sedang berlatih menembak, tiba-tiba ditembak dari belakang oleh anak buahnya sendiri. Anak buahnya bersekongkol mengambil kekuasaan laten. Giulio mendatangi laten dan bertemu seorang pria bernama Gustavo. Gustavo memberitahu bahwa laten sudah tewas dan sekarang Gustavo lah yang akan menggantikannya. Pengiriman barang akan dipegang oleh anak buah Gustavo. Gustavo meminta Giulio mengantarkannya ke kakek pengirim barang. Gustavo tidak suka dengan kakek tersebut dan akan membunuhnya karena kakek itu sudah banyak tahu tentang tempat ini. Di sebuah tempat, anak buah Gustavo menghampiri Stone dan memaksa Stone ikut bersamanya. Stone dibawa ke sebuah tempat sepi di hutan. Anak buah Gustavo memberitahu peraturan baru untuk Stone. Tidak boleh terlambat, tidak ada istirahat, datang tepat waktu dan pergi tepat waktu, dan jangan ada kesalahan. Stone tidak boleh melakukan pekerjaan sesuka hatinya. Lalu anak buah Gustavo menunjukkan mayat laten. Stone bertanya ke Giulio kenapa Giulio diam saja melihat temannya tewas. Namun Giulio tidak bisa berbuat apapun. Stone mendatangi toko ban untuk melakukan pengiriman lagi. Di sisi lain, Collins menyusuri rute pengiriman dan memberhentikan semua truk berwarna hitam untuk diselidiki. Terlihat Stone melakukan pengiriman ke-12-nya. Di sisi lain, Louis menginformasikan lokasi di mana akan ada pengiriman barang baru. Di sebuah motel, Stone melihat seorang pria Meksiko menggedor-gedor mesin minuman. Stone memberi saran ke pria tersebut untuk menaruh HP-nya, maka mesinnya akan bekerja. Di luar hotel, Collins memata-matai orang yang ada di hotel. Menurut informasi dari Louis, disinilah tempat pengiriman barang malam ini. Mereka mendapat rekaman CCTV di mana pemuda yang baru bertemu dengan Stone menggedor-gedor mesin dan melihat pria itu membawa sebuah pistol. Lalu Collins menghampiri orang tersebut. Collins bertemu Stone di sebuah kamar. Stone memberitahu bahwa anak muda zaman sekarang gila dan tidak sabaran. Collins hanya tersenyum dengan apa yang diucapkan Stone. Collins menggerebek laki-laki bersenjata tersebut. Namun, mereka hanya menemukan 15 gram obat-obatan yang disimpan pria ini. Mereka menanyakan di mana sisa barangnya. Namun, pria ini tidak tahu. Collins menyadari bahwa bukan orang ini yang mengirim barang. Stone melihat Collins dari jendela dan menyadari bahwa Collins sedang mencari seseorang yang mengantarkan paket kokain. Lalu scene berpindah di sebuah kafe. Stone menghampiri Collins yang sedang minum kopi. Mereka melakukan obrolan yang sangat berharga, di mana Stone menasihati Collins untuk tidak terlalu keras bekerja dan memperhatikan keluarganya sendiri. Jangan sampai Collins bernasib sama seperti Stone. Stone memberitahu bahwa dari muda Stone sangat gila dengan kerja dan tidak pernah memiliki waktu untuk keluarganya. Hingga Stone harus berpisah dengan istrinya dan anak-anak Stone sangat membenci Stone. That was really something yesterday. You took that guy down. Sorry if we caused you any disturbance. No, I'm going to think about family. Lalu Stone melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Ginny menelpon Stone dan memberitahu bahwa Mary sedang sakit parah dan saat ini sedang berada di rumah sakit. Dokter memberitahu bahwa Mary tidak bisa bertahan lama lagi. Ginny meminta Stone untuk menemui Mary untuk terakhir kalinya. Namun Stone tidak bisa karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan oleh Stone. Lalu scene maju beberapa waktu. Stone mendatangi rumah Mary dan bertemu dengan Mary. Mary memberitahu bahwa selama ini Mary tidak pernah membenci Stone. Mary hanya ingin Stone berubah lebih baik dan memperhatikan keluarga. Stone meminta maaf atas semua perbuatan yang sudah Stone lakukan. Stone tidak tahu lagi harus memperbaikinya dari mana. Namun Stone menyadari bahwa selama ini Stone salah. Iris juga melihat obrolan ayah dan ibunya. Anak buah Gustavo tidak bisa menghubungi Stone dan hal ini membuat mereka marah. Mereka akan membunuh Stone jika menemukannya.
Colin juga sudah bersiap di sebuah tempat menunggu dan mengamati di sekitar karena Louis memberitahu lokasi pengiriman baru. Stone menemani hari-hari Mary. Mary bertanya bagaimana Stone bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Stone bisa membiayai cucunya wisuda. Stone juga banyak membangun fasilitas umum untuk orang-orang di sekitar. Stone memberitahu bahwa Stone menjadi pengirim barang. Beberapa bulan terakhir, Stone mengirim lebih dari 300 kg kokain. Mary malah menganggap Stone bercanda dengan jawabannya. Namun Stone menegaskan bahwa Stone tidak bohong. Stone tidak tahu lagi harus pergi kemana waktu itu. Dan seseorang menawarinya pekerjaan ini. Lalu Iris menemui ayahnya di halaman rumah. Iris memberitahu Stone bahwa Mary tidak pernah membenci Stone. Iris juga tidak pernah membenci Stone. Hanya kadang Stone berperilaku yang membuat Iris sangat kesal. Iris selama ini membutuhkan perhatian dari ayahnya. Stone meminta maaf ke Iris atas semua yang sudah Stone lakukan. Dari lubuk hati Stone tidak pernah berniat menyakiti keluarganya sendiri. Di kantor, Collins memberikan informasi ke kapten tentang seseorang yang dijuluki kakek. Dan Collins yakin kali ini akan menangkapnya. Saat Stone menjaga Mary, Stone mendapat telepon dari anak buah Gustavo. Namun Stone tidak mengangkatnya. Mary memberitahu Stone bahwa selama ini Mary sangat sayang kepada Stone. Dan tak lama setelah itu Mary meninggal. Lalu scene berpindah di sebuah tempat. Stone dan keluarga menghadiri upacara pemakaman Mary. Iris mengundang Stone untuk menghadiri acara Thanksgiving keluarganya. Iris juga berterima kasih ke Stone karena Stone menemani hari-hari Mary hingga akhir hidupnya. Di sebuah tempat, Stone didatangi anak buah Gustavo. Stone menjelaskan bahwa dirinya baru saja mendapati mantan istrinya meninggal dunia. Mereka mengancam Stone dan akan membunuhnya. Stone menjelaskan untuk segera mengakhiri ini karena Stone juga sudah tidak memiliki tujuan hidup lagi setelah mantan istrinya meninggal. Dan tidak akan ada orang yang peduli jika Stone meninggal. Gustavo menelpon anak buahnya dan telepon ini sudah disadap oleh Collins. Dari percakapan ini, Collins mendapat informasi siapa yang dijuluki kakek. Gustavo meminta anak buahnya membiarkan pria tua itu melakukan pengiriman terakhir kali. Lalu Gustavo akan membunuh kakek tersebut. Scene maju beberapa waktu. Terlihat Stone melakukan pengantaran paket dengan luka di wajahnya. Lalu polisi menyergap Stone di tengah jalan. All right, here we go. All right. Step out of the vehicle and your hands up. Your hands in the air. Step away from the vehicle. Now I want you to take steps back towards me. That's it. Keep coming. Dan Colin menyadari bahwa seseorang yang dijuluki kakek adalah pria tua yang pernah bertemu dengannya di kafe waktu itu. Collins menanyakan apa yang terjadi dengan Stone. Stone memberitahu bahwa ini semua salah Stone dan Stone akan mempertanggungjawabkannya. Collins juga berterima kasih atas saran yang diberikan Stone waktu itu karena Collins menyadari apa yang diucapkan Stone benar. Keluarga adalah hal nomor satu yang harus diperhatikan. Lalu scene maju di waktu persidangan. Jaksa pembela mengatakan ke hakim bahwa kartel narkoba memanfaatkan umur dan kepolosan Stone untuk mengirim barang. Namun Stone tiba-tiba bicara ke hakim dan mengakui bahwa Stone dengan sadar melakukan itu atas kemauannya sendiri. Lalu hakim menjatuhi hukuman untuk Stone atas apa yang Stone lakukan. Iris bertanya ke ayahnya, kenapa ayahnya tidak membela diri di pengadilan. Stone memberitahu bahwa Stone tidak ingin merepotkan siapapun. Iris dan Ginny berjanji akan mengunjungi Stone secara rutin di penjara. Di akhir cerita, terlihat Stone melakukan aktivitas favoritnya, yaitu menanam bunga di penjara. Dan terlihat Stone merubah lahan di penjara menjadi kebun bunga yang indah. Dan berikut adalah penjelasan singkat inti dari film ini. Stone adalah seorang laki-laki tua yang memiliki masalah dengan keluarganya. Berpisah dengan istrinya dan anak-anaknya marah terhadap Stone. Karena Stone sangat gila kerja dan tidak pernah memberikan perhatiannya ke keluarga. Setelah bertahun-tahun sendiri, Stone mengalami kebangkrutan dan kesulitan ekonomi. Hingga pada suatu hari, Stone ditawari seseorang melakukan pekerjaan pengiriman barang. Diketahui bahwa selama hidup, Stone telah melakukan perjalanan darat yang sangat banyak. Dan selama hidupnya, Stone tidak pernah ditilang oleh polisi sekalipun. Stone melakukan pekerjaan pertamanya dan mendapati bayaran yang sangat tinggi.
Stone menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil baru dan menebus rumahnya yang disita. Stone menyadari bahwa Stone masih membutuhkan uang untuk membantu cucunya sekolah dan wisuda. Lalu Stone melanjutkan pekerjaannya. Stone juga mendapati bahwa barang yang dikirimnya adalah kokain. Namun Stone tetap melanjutkan pekerjaan tersebut. Stone bisa membantu cucunya dan membantu banyak sekali pembangunan fasilitas umum di sekeliling Stone. Stone juga bisa memperbaiki hubungannya dengan mantan istri dan anak-anaknya. Dan Stone juga memecahkan rekor di mana Stone berhasil mengirim 300 kg lebih kokain dalam waktu 2 bulan. Dan hal ini membuat polisi geleng-geleng kepala karena hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hingga pada suatu hari terjadi insiden kepada bos kartel narkoba, di mana bos kartel dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Dan setelah kejadian itu, ketidaknyamanan bekerja mulai muncul. Stone mulai merasa tidak nyaman dan penuh tekanan. Hingga pada suatu hari, Stone tertangkap polisi dan mengakui kesalahannya sehingga Stone harus dipenjara. Di akhir cerita, Stone membuat lahan penjara menjadi lahan untuk menanam bunga favoritnya. Stone melakukan hal ini karena Stone menyadari bahwa kartel tersebut belum tertangkap dan masih berkeliaran di luar. Dan satu-satunya tempat teraman untuk Stone adalah di dalam penjara. Stone mengetahui jika Stone tidak di penjara, maka Stone akan dibunuh oleh anak buah Gustavo. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.